Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan malam hari ini Tuhan, satu kerinduan kami, Kau disenangkan Bapa. Biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut kami, dari hati kami Tuhan, merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama katakan amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
setiamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, amin, di sepanjang hidupku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Thank you Jesus. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikanmu. Kami menyembah. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Kau layak untuk disembah. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembah. Oh, Yesus Tuhan, Kau Allah yang besar selamanya. Selamanya Engkau
sembah. Semua baik. Semua baik dan sungguh teramat baik. Malam hari ini izinkan saya sejenak aja. Izinkan saya bercerita tentang anak lelaki saya yang paling besar. Eleazar terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus. He's a Down syndrome trisomy 21. So sebagai anak berkebutuhan khusus, tentunya dia punya begitu banyak kekurangan dalam hidupnya. Tapi justru lewat kekurangan dari anak ini, saya belajar begitu banyak hal. Salah satunya adalah mengenai hubungan Bapa di surga dengan kita anaknya. Setiap kali saya pulang kantor, Mas itu sudah selalu siap dengan begitu banyak pertanyaan. Ibu dari mana aja? Ibu kerja kemana aja? Kok lama sih pulangnya? Ya itu selalu dia tanyakan setiap kali saya pulang kantor. Atau kadang dia gak nanya apa-apa. Dia cuma duduk di samping saya, menemani saya makan. Terkadang melirik ke arah saya. Dan cuma tersenyum. Atau kadang dia memeluk saya dari belakang. Dan mulai memijat punggung saya. Terus dia bilang gini, Ibu pasti capek ya kerja seharian. Atau kadang waktu dia duduk di samping saya, dia mulai mendendangkan lagu pujian favoritnya. Salah satunya yang tadi, Bapa Engkau sungguh baik. Suaranya sumbang, gak ada merdu-merdunya. Kadang liriknya juga gak pas. Tapi itu gak masalah buat saya. Sewaktu saya mendengar dia bernyanyi, sewaktu saya merasakan pelukannya. Yang saya rasakan semua beban saya, semua rasa lelah saya, semua rasa capek saya, itu hilang saudara. Bergantikan dengan rasa sukacita, dengan rasa damai, happy banget rasanya. Saudara, bukankah itu yang Bapa di surga rindu kita anak-anaknya ini lakukan? Yes. Kita cuma datang dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, cuma bilang, aduh Bapak, kangen sama Bapak. Kita cuma peluk Bapak, mungkin kita gak ngomong apa-apa tuh, kita mungkin nyanyi. Mungkin saudara pikir suara saya sumbang, suara saya gak bagus. Saya kadang-kadang suka lupa lirik, gak pitch control, it's okay. Bapak gak pedulikan itu. So mari malam hari ini saya undang saudara semua, mari kita datang sama Bapak. Tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua maumu apa enggak. Kali ini datang dengan hati yang terus cuma bilang, Bapak aku mau ngobrol sama Bapak. Atau you just come and duduk di samping Bapak, cuma pengen peluk Bapak, cuma pengen berdekatan saja sama Bapak. And ketahuilah saudara, kedekatanmu dengan Bapa di surga, itu akan melahirkan begitu banyak pertolongan dan mujizat dalam hidupmu. Amin. Amin. Let's worship Him. Let's worship Him. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Haleluya. Kala Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tiada yang sepertimu. Kaulah Rajaku Dan sahabatku. terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua yang sepertimu, Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Lebih dekat denganmu. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan. Dalam roh
Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau. Ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau. Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segalanya, lebih dari nafasku, lebih dari segala yang ku miliki. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik hidup kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari
di tempat lain. Kau yang memuji namanya katakan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, kami rindu Kau Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembah. Oh, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembah Tuhan. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mau nyanyi haleluya bagi Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya,
kasih-Mu, menikmati kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu melimpahlah dalam hatiku. Biarlah kasih-Mu Tuhan terpancar dari kehidupanku. Biarlah orang yang melihatnya akan mengenal Engkau. Oh, dan datang padamu, dan datang padamu. Biarlah pujian itu selalu ada dalam bibirku, dan nyanyian selalu ada di dalam hatiku. Kami memuji Engkau, kami mentinggikan nama-Mu selama-lamanya dalam hidupku. Kami nyanyi haleluya, 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 Kaulah batu selamatku, Kaulah perisaiku, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta-Mu, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus.
I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau layak terima pujian tertinggi Tuhan. Kau layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Haleluya. I love you. I love you. I love you. We love you, Jesus. Let's sing. I love you. 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 I love you, Lord. I love you. Oh, Lord, I lift my voice. Lord, I lift my voice. Lord, I lift my voice. I love you, Lord. Lord, I lift my voice. Lord, I lift my voice.
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Lord, I lift my voice. Hallelujah. To worship you. Oh, my soul. Take joy, my King. Amen, amen, amen. In what you hear, and let it be a sweet, sweet sound. Hallelujah, hallelujah. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice. Hallelujah, we worship you. To worship you, oh my soul. Take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be. Let it be. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Haleluya, syukur Yesus. Mari bersorak-sorai terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita dia bakara bakaya syukur. We love you, Lord. We love you, Jesus. We give praise to you, Father. We love you, Lord. We love you, Jesus. Kita dia bakara bakaya syukur. Mari kita berbahasa roh kira ada bakaya syukur. Dia ada bakara bara dia para. Mari lebih kuat lagi kira apa sere dia bukur dia para laba ya shiri dia apa kara dia bukur dia kira para laba ya shiri dia bukur dia apa kira para laba bukur dia bukur dia apa kara maka shiri dia bukur dia apa kara maka kira para laba ya shiri dia ada ora apa kara maka ya shiri dia. Thank you, Lord. Shiri dia apa kara maka ya shiri dia. Shirilia bakara mari bangun dirimu. Shirilia bakara para labaya shirilia relia para biar matamu tertuju kepada Kristus. Shirilia para papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Kita bakara bakar tekirimu. I love you, Lord. In Jesus' name. Speak through all of us. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan bila kasih-Mu. Kuasa hadirat Tuhan yang melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Saudara, satu hal yang saya bayangkan beberapa hari terakhir adalah
ketika dunia belum ada dosa, bagaimana Adam dan Hawa hidup bersama dengan Tuhan. Apa itu sebuah hubungan yang sempurna? Saya suka bayangkan ini. So God, Tuhan siapkan semua dunia ini, alam semesta ini. 6 hari dia jadikan, lalu dia tempatkan Adam dan Hawa di sana di tempat yang sudah lengkap semuanya. It's all just perfect. Semuanya sempurna, mereka tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tempatkan manusia yang dia ciptakan segambar dan serupa dengan dia di tengah situ, di taman itu. Dan mereka punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus selalu datang berjumpa tiap hari bersama dengan mereka. Saya suka bayangkan hubungan yang sempurna itu seperti apa. Tetapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, dan Hawa juga, Tuhan Yesus datang, kemudian mereka takut. Yang tadinya begitu intim dengan Tuhan, mereka takut dan mereka mulai bersembunyi. Dan dosa mulai masuk ke sana. Dan karena dosa masuk, kejahatan mulai masuk. Manusia mulai hidupnya independent of God. Keluar dari jalan Tuhan. Karena roh mereka mati, mereka gak bisa lagi lihat apa yang Tuhan mau. Mereka keluar daripada jalan Tuhan. Dan kejahatan merajalela di bumi. Setelah hidup tanpa dosa, hidup tanpa Tuhan itu luar biasa mengerikan. Firman Tuhan katakan yang tanpa Tuhan itu tanpa pengharapan. Tanpa janji-janji Tuhan, dalam kitab Efesus katakan. Tanpa Allah di dunia, tanpa harapan. Dan kalau mereka manusia tetap di luar Tuhan, tanpa keselamatan, maka yang ada adalah di luar dari hadirat Tuhan selama-lamanya dalam neraka. Saudara, itu satu hal yang sangat mengerikan. Tapi bersyukur bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia telah datang. Haleluya. Dan dia telah datang untuk membereskan masalah yang terutama antara manusia dengan Allah, yaitu dosa yang menghalangi. Itu yang dia lakukan. Dia mati di kayu salib dan darahnya menebus setiap dosa-dosa kita. Saudaraku, untuk apa penebusan dosa itu? Penebusan dosa adalah supaya hubungan manusia dengan Allah kembali dipulihkan. Itu tujuannya. Supaya dosa yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah dibereskan oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus akan disebut orang yang dibenarkan oleh darahnya. Saudara, orang gak bisa datang kepada Tuhan menyembah dia dengan kebenaran diri sendiri. Roma katakan setiap orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Everyone. Orang gak bisa datang menyembah Tuhan dengan hartanya, dengan pendidikannya, dengan segala yang dia miliki. Gak seorang pun bisa datang dibenarkan di hadapan Allah dengan segalanya yang dia bisa presentasikan sama Tuhan. Karena masalahnya, isunya adalah dosa. Makanya Yesus harus datang. Dan saya bayangkan hubungan seperti apa yang Tuhan inginkan, dan setiap kita yang percaya kepada dia, di firman Tuhan katakan dia adalah ciptaan yang apa? Baru. 2 Korintus 5 ayat 17, dia adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu. Dan kita diangkat sebagai anak-anaknya, dan kita sebut dia Bapa. Kita sebut dia Papa. Dan kita, firman Tuhan katakan kita adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Setelah setiap kita diselamatkan juga yang
Di rumah sana. Tuhan ingin memiliki hubungan dengan kita. Tuhan ingin punya hubungan yang intim yang Dia rancangkan sejak awal mulanya. Makanya firman Tuhan katakan, saya akan buka dalam Yohanes. Firman Tuhan katakan begini. Saatnya, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa ya, dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Firman Tuhan katakan dalam bahasa Inggris itu kan, God seek, Allah mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena tanpa kita dibenarkan oleh Allah, oleh darah Yesus, gak ada seorang pun bisa datang menyembah Allah. Gak bisa, karena isunya adalah dosa. Maka itu setiap kita yang telah dipulihkan dan menjadi anak-anaknya, hubungan seperti apa, penyembah seperti apa yang Bapa inginkan di dalam Yesus yang kita hidupi hari demi hari. Saudara, Tuhan kasih satu gambaran tentang seorang pribadi yang saya akan sharing sebentar. Tahukah saudara, penyembahan itu lahirnya dari hati yang mengucapkan syukur. If you have a grateful heart, then you can worship the Lord. If you are sufficient in yourself, that you cannot worship God. Tapi kalau kita selalu bilangnya, Tuhan, aku memerlukan Kau, aku bersyukur atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kita, kita bisa menyembah Dia. Amin. Ya, dan kita bersyukur kepada Tuhan bukan daripada apa yang hanya kita terima. Ketika kebutuhan, ketika keinginan kita terima, terpenuhi semuanya, lalu kita mengucapkan syukur. Firman Tuhan katakan, orang berdosa pun akan melakukan yang sama. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyembah Dia karena pribadinya Tuhan. Bukan dari apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan terpenuhi. Tapi kita menyembah datang kepada Tuhan karena pribadi Tuhan ya. Saudara, Abraham adalah seorang yang sangat diberkati. Firman Tuhan mencatat ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan sama Abraham. Dia adalah seorang pribadi yang diberkati. Namanya masyhur. Dan oleh dia kaum bumi ini, di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Ini berkat yang dahsyat sekali. Abraham telah menerima segala sesuatu yang luar biasa. Bahkan selama 25 tahun Abraham menerima janji firman Tuhan, yaitu Ishak dilahirkan, anak perjanjian, 25 tahun. Pemberian yang dahsyat, pemberian yang luar biasa. And one day, satu hari Tuhan Yesus datang. Katakan ini sama dia. Kejadian 22 ayat 2 dikatakan begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan ingin tahu apa yang paling berharga dalam hidupnya Abraham. Dan Abraham luar biasanya. Abraham bukan hanya rela memberikan yang terbaik. Dia gak menunda-nunda melakukannya. Dia bawa masa depannya. Ishak itu adalah masa depannya. Dan dia rela mempersembahkannya kepada Tuhan. Haleluya. Karena yang dia harapkan adalah bukannya apa yang dia terima. Tapi yang Abraham harapkan adalah pribadi Tuhannya. Dan Abraham percaya bahwa kalau Ishak dikorbankan sekalipun, Ishak akan dibangkitkan. Dia percaya hal itu.
Meskipun di dalam Alkitab sejak zaman Abraham sebelumnya belum pernah ada seorang pun yang dibangkitkan. Belum pernah. Tapi Abraham percaya kalau Ishak pun dikorbankan, dia akan dibangkitkan. Abraham menaruh percayaannya kepada Bapa, bukan kepada segala pemberian yang terbaik yang dia miliki. Tahukah saudara, penyembahan itu adalah ujian. Siapa yang paling berharga dalam hidupmu? Siapa yang paling berharga? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau menanggalkan segala sesuatu yang kita mungkin butuhkan. Kita mau menanggalkan kesibukan kita mau menanggalkan segala sesuatu yang menjadi cita-cita kita. Karena yang Tuhan inginkan adalah penyembah-penyembah yang mencari pribadinya. Bukan sekedar apa yang kita bisa terima dari Tuhan. Itulah penyembah yang Tuhan cari. Haleluya. Karena saya tahu banyak orang yang terikat dengan berkat. Ketika diberkati, ketika susah dia datang sama Tuhan. Tapi ketika diberkati dia menghilang dari Tuhan. Ketika dia sakit dia datang sama Tuhan. Dan ketika Tuhan sembuhkan. Seorang ibu yang sudah sekian tahun lalu sembuh dari kanker. Karena saya tahu malam-malam doakan lain sebagainya. Dan kesembuhan itu terjadi. Dan ketika kesembuhan terjadi saudara, gak lagi datang kepada Tuhan. Saudara, maka itu Tuhan inginkan selalu orang-orang yang mencari pribadinya Tuhan. Lebih daripada sekedar pemberiannya. Maka itu saya akan tutup dengan ini. Kalau kita mendahulukan Tuhan lebih daripada segala kepentinganmu, itu penyembahanmu. Kalau kita menaruh kesukaanmu, apa yang kau sukai, bukan kepada pemberian Tuhan, tetapi kepada Tuhannya, itu penyembahanmu. Kalau engkau menaruh kepercayaanmu, bukan kepada apa yang kau miliki, apa yang kita bisa capai, tetapi kepada Tuhan, itu penyembahanmu. Karena penyembahan bicara tentang siapa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan ketika Abraham mempersembahkan Ishak yang terbaik dalam hidupnya, Ishak gak jadi dipersembahkan karena Tuhan telah menggantikannya. Dan kembali Ishak bisa kembali bersama dengan Abraham. Dan saya dapatkan penyembahan yang demikian, penyembahan yang benar yang menjadikan Tuhan yang paling berharga dalam hidupmu. Itu yang mendatangkan pemulihan dalam kehidupan setiap kita. Ketika Abraham mendapatkan Ishak kembali, makanya orang-orang yang menyembah dia dengan benar, yang tidak akan pernah kehilangan yang terbaik dalam hidupnya. Jadi apapun bagian kita, saya nggak tahu apapun kondisi kita malam hari ini atau setiap kita yang ada di sana. Apapun kondisi kita. Kalau kita memiliki sekian banyak kesibukan, sekian banyak kepentingan, saudara bisa datang menyembah Tuhan. Ketika kita mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Dan ketika kita diberkati, praise the Lord. Tetapi kita bisa tetap menyembah Dia. Karena kesukaan, pikiran, perasaanmu engkau gak taruh pada harta bendamu. Pada pencapaian engkau taruhnya sama Tuhannya. Dan ketika engkau susah sekalipun, kau masuk dalam segala macam tekanan dalam kehidupan, saudara bisa menjadi penyembah Tuhan. Karena engkau menaruh kepercayaanmu kepada pribadi Tuhannya. Bukan kepada keadaan atau kenyataan yang kau alami. Dan kau mengakui Tuhan dalam setiap jalanmu. Itu penyembah yang benar. Dan saya akan tutup dengan ini. Siapa yang paling berharga dalam hidupmu?
Haleluya. Mari kita berdoa. Kita katakan nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Kau baik, Kau sungguh amat baik bagi kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Kau merindukan hubungan dengan yang intim dengan Kau. Setiap anak-anak yang punya hubungan yang intim dengan Bapanya. Tuhan Yesus, bawa setiap kami, setiap saat apapun keadaan kami, Engkau yang paling berharga dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kasih Bapak, kalau setiap kali dalam kehidupan kami seringkali kami mendahulukan hal-hal yang lain. Kami mendahulukan berkat, kami mendahulukan kepentingan, kami mendahulukan hal-hal yang kami bisa kerjakan. Tapi melupakan Tuhan, ampuni kami. Kami mau datang kepada Tuhan karena Engkau yang paling berharga dalam kehidupan kami. Lebih dari segala yang kami terima. Kaulah pribadi yang kami kasihi Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau, Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Bakal ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku.
segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk malam hari ini. Kami tahu Engkau disukakan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian anak-anak-Mu. Kasih Bapak, kami mau mengambil komitmen malam hari ini.
Dimanapun keadaan kami, apapun keadaan kami, dimanapun kami semua berada Tuhan. Menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap kesibukan yang ada, dalam setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi, Engkau yang terutama Tuhan. Yang kami cari adalah Engkau ya Bapa, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jadikan kami penyembah yang benar ya Tuhan. Hari demi hari yang Kau cari ya Tuhan. Yang Kau cari ya Tuhan. Dalam setiap keadaan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah kehilangan yang terbaik. Tidak pernah kehilangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur malam hari ini. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Dan sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau mengambil komitmen untuk mendahulukan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Engkau yang terutama, Engkau yang paling berharga ya Tuhan. Nothing else Lord. You are the one that we look for Lord. You are the one that we love Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Dan penyertaan Allah Roh Kudus akan yang selalu menyertai saudara dan teman-teman semua dimanapun, apapun keadaannya. Tuhan selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan jadilah penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Engkau adalah anak-anak Allah. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang telah menerimanya, ucapkan syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. We love you. Terima kasih sudah mengikuti Worship Night bersama Gereja ICC Bandung. Kami percaya setiap pujian syukur yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman yang saudara dengar hari ini akan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Untuk informasi seputar Gereja ICC, saudara bisa mengikuti kami di media sosial Instagram @ICC Bandung atau menghubungi hotline ICC di 081 220 222 111. Bagi saudara yang rindu untuk tertanam lebih lagi, bisa mengisi formulir bit.ly/daftar iClick. Mari kita jadikan pujian dan penyembahan gaya hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.